Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pengen tahu simulasi perkuliahan online ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Dan tadi saya janjinya jam setengah satu ya. Oke. Eh, kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum perkuliahan kita mulai, eh, saya akan bacakan ketentuan atau peraturan perkuliahan kita ya. Kalau misalkan kita perkuliahannya online. Jadi sebetulnya saya lebih suka perkuliahan yang sifatnya seperti ini. Dan nanti mungkin bisa jadi untuk durasi tidak lama. Durasinya paling setengah jam kurang lebih. Nanti sisanya nanti saya pergunakan untuk saya beri tugas. Yang pertama tentang perkuliahan online. Sisanya tadi mute dulu ya. Ini user siapa nih user nih? Oke, saya mute ya. Terima kasih sudah hadir ya. Eh, nggak ada bedanya antara kuliah online dengan online kuliah sifatnya offline ya. Kemudian yang kedua, pastikan koneksi internetnya lancar. Ini kalian pakai paket data kan atau pakai WiFi, pastikan koneksinya Oke, kata Ustaz. lancar ya. Data Ustaz, nggak ada wifi Ustaz. Oke, yang berikutnya saya minta semua nama gunakan identitas asli. Silakan saya kasih waktu 2 menit rubah username kalian dengan nama asli, nama lengkap. Bisa kan? Ya, saya kasih waktu dua Saya menit. sudah Ustaz. Ya, yang sudah ya sudah. Yang lain belum. Silahkan dirubah. Oke, Rabil. Rabil sudah ya. Rabil itu nama lengkapnya siapa? Sebentar, saya cek dulu. Rabil. Oh, nama antum cuma Rabil aja ya. Kemudian Muhammad Ihsan. Oke. Ayub. Ayub ini nama lengkapnya siapa? Ini Ustaz, siapa? Sebentar Muhammad Ustaz, saya Sultan ganti. Salahuddin Al-Ayub. Ya, silakan gunakan nama lengkap nanti supaya lebih enak untuk absensinya. Berikutnya, tadi saya sudah sampai yang berapa? 3 ya. Berikutnya adalah eh, saya persilahkan kalian untuk menonaktifkan kamera. Kecuali nanti tiba-tiba saya minta untuk munculkan wajah kalian. Ya, gunanya supaya lebih lancar aja sebetulnya. Kemudian ketika saya berbicara, tolong untuk diam kalau tidak dikasih kesempatan untuk bicara supaya nanti tidak crowded. Oke, itu ketentuan kita. eh Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ada Ustaz. Oke, terakhir saya lupa. Gunakan pakaian yang rapih. Tetap gunakan pakaian yang rapih. Ya, gunakan pakaian yang rapi. Kemudian pastikan posisi kuliah itu sesuai dengan seperti yang di kelas. Artinya duduk ya duduk. Tuh, jangan sambil tiduran gitu ya. Kalau misalkan dinonaktifkan, oke lah boleh. Baik, hari ini kita mau belajar tentang eh, materi kita yang kemarin itu saya kalau nggak salah, sebentar.
Ini basic, tapi saya pikir harus saya kasih tahu ya. Kita akan diskusi tentang ini aja dulu. Software, brainware. Terus kemudian nanti kita bahas ada namanya closed source, ada namanya open source. Nah, kita nggak jauh-jauh dari open source. Oke. Oke, dari 5 kata ini, 5 kata ada hardware, ada software, ada brainware, ada closed source, ada open source. Sebelumnya sudah pernah dengar istilah ini? Silakan dijawab kira-kira atau ini silakan ketik angka 1 kalau sudah paham, kalau di chat ya. Kalau misalkan nggak paham, coba ketik angka 0. Ya, silakan. Saya tunggu jawabannya. Apakah sudah tahu? Oke, 0. Rabil ya? Rabil. Oke. Yang lainnya mana? Silakan coba ketik angka 1 kalau sudah paham. Ketik angka 0 kalau belum paham. Loh, kok ada yang keluar? Baik, untuk penjelasannya sebetulnya sudah tahu ya. Maksudnya teman-teman paling kalau saya tanya hardware itu apa ya paling sudah tahu semuanya. Nah, mungkin saya agak rinci, agak rigid dikit kita pembahasannya kita lebih spesifik ya. Kalau kita ngomongin hardware, ya hardware itu perangkat keras ya. Artinya yang kita bisa pegang itu namanya eh, hardware ya. Kemudian untuk software itu adalah eh, yang mengisi daripada hardware itu sendiri gitu. Sebentar. Saya kasih ilustrasi eh, stadion deh. Kita mau bahas arsitektur sebentar. Saya kasih headline. Arsitektur komputer. Jadi yang dinamakan arsitektur komputer itu adalah kalau kita pengen bikin sesuatu itu disesuaikan ya speknya itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang desain grafis, tentu nanti kita butuh spek hardware maupun software yang berbeda ketika eh, apa namanya mau mengimplementasikan tugasnya gitu. Nah, saya kasih ilustrasi stadion ya. Stadion ini kalau kalian perhatikan itu dibangun atau kerangkanya ataupun strukturnya itu tidak jauh berbeda dengan kos-kosan. Kos-kosan itu ya ini gambar kos-kosan seperti inilah ya. Nah, di antara stadion dengan kos-kosan itu sebetulnya menggunakan material yang kurang lebih sama. Sama-sama pakai batu bata, sama-sama pakai atap, sama-sama pakai asbes mungkin atau sama-sama pakai kayu begitu. Cuman yang membedakan adalah desain eh, struktur atau arsitekturnya. Nah, apa hubungannya sama hardware dan software? Hubungannya adalah ya tadi, kalau misalkan kita seorang desainer, ya berbeda perangkatnya dengan programmer. Begitu juga mungkin kalau kita seorang guru, ya. Kita tidak perlu menggunakan alat yang canggih, ya. Kalau kita cuma sekedar seorang guru, guru itu paling apa sih? Pakai Word, pakai
Excel maksimal ya paling pakai PowerPoint gitu ya. Nah, artinya apa? Kita bisa sesuaikan begitu. Di sini ada yang tahu komputer tercanggih, komputer tercanggih hari ini. Komputer tercanggih hari ini itu dimiliki oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Bentuknya itu seperti ini ya, kurang lebih seperti mana ya? Eh, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita kan nggak perlu menggunakan komputer secanggih ini kalau cuman sekedar ngajar gitu ya. Ya, laptop sederhana bisa. Tapi kalau misalnya kita keperluannya adalah untuk memonitoring cakupan wilayah yang sangat luas, otomatis kan kita butuh arsitektur komputer yang lebih canggih. Nah, itu pembahasan hari ini ya. Kita ngomongin tentang arsitektur komputer. Nah, berikutnya adalah ada yang namanya brainware. Brainware ini ada yang tahu apa? Silakan ketik angka 1 kalau paham. Kalau belum, ketik angka 0. Brainware itu chipsetnya bukan, Zat? Brainware, salah. Brainware itu adalah, ada yang tahu? Brainware itu adalah kita, orangnya, man behind, ya, man behind. Biasanya gimana sih? Nah, pokoknya gitulah, man behind ya. Brainware itu kita, gitu ya. Laptop secanggih apapun, tapi kalau kita nggak punya skill yang bagus, ya outputnya tetap jelek. Mau laptopnya canggih, mau laptopnya jelek, tapi kalau memang kita yang nggak bisa, ya tetap outputnya jelek. Nah, kemudian pembahasan yang ada hubungannya adalah closed source dan open source. Ini sudah saya singgung kemarin. Kalau closed source itu artinya tertutup. Kalau open source berarti kebalikannya ya, terbuka. Closed source itu aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu ada unsur eh, hak ciptanya. Contoh misalkan komputer kalian kan rata-rata ini ya, Windows ya. Windows itu adalah produk closed source. Artinya apa? Kalian tidak bisa semena-mena untuk mengoprek dalamannya daripada Microsoft. Terus kemudian kamu klaim, terus kamu jual apalagi. Berbeda dengan misalkan kita ambil software yang sifatnya open source. Kita ngomongin operating system ya. Operating system itu kayak Windows, kayak Apple, kayak Android itu namanya operating system ya. Nah, misalkan saya cari salah satu ini deh. Ada yang namanya Elementary OS. Jadi ada kalau di kita tuh kan seorang pendakwah kalau bisa alat-alat dakwah yang digunakan itu halal. Nah, kalau misalkan nggak mau gunakan yang bajakan ya kita gunakan yang alternatif. Nah, kalau misalkan Windows-nya bajakan ya kita bisa pakai eh, yang legal gitu, yang terbuka, artinya yang boleh kita akses secara free. Nah, salah satu ada Elementary OS. Elementary OS device-nya mungkin mirip-mirip dengan Apple ya. Itu. Nah, ini eh, kamu download, misal ini ceritanya kamu punya beli laptop baru gitu ya. Kosongan isinya, nggak ada apa-apa, nggak ada Windows, nggak ada apa-apa, kosongan, blank. Nah, kamu perlu yang namanya operating system atau software yang ada di laptopnya kan gitu. Nah, biasanya kalau yang pedagang jujur itu ngasih opsi untuk beli yang legal. Jadi, Pak, laptop Bapak ini masih kosongan. Bapak mau saya install Windows, tapi kalau nginstall harganya sekitar 2 jutaan, biasanya begitu.
Karena kalau misalkan kita ngomongin lisensi Windows itu harganya nggak murah. Kalau di Indo itu harganya kalau nggak salah sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Ini belum laptop ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu laptop yang harga, misalkan laptop, tapi rata-rata kalau sekarang sih laptop rata-rata udah ada included ya, included Windows-nya ya. Tapi ada beberapa device itu yang tidak termasuk. Jadi kalau kita lihat spesifiknya dia blank. Tapi kalau rata-rata sekarang laptop sudah ini ya include ya. Tapi ada beberapa lah, mungkin saya agak susah carinya. Mungkin nanti kalau misalkan ada kasus gitu ya, beli dan isinya blank, itu kalau nggak jujur, itu si pedagangnya ya ngasih Windows-nya bajakan gitu. Nah, biasanya kalau beli itu harganya 4 jutaan gitu. Nah, kalau misalkan ada nggak yang free gitu ya? Ada sebetulnya yang free, banyak banget. Salah satu kalau mau ngecek-ngecek sebetulnya OS itu ada banyak. Ada kalau kalian mau pengen tahu, ada OS operating system itu yang ini semua free, tak besarkan ya. Nah, di sini ada Cenci OS, ada Mint, ada MX Linux, ada Pop US, Debian, Fedora. Ini adalah operating system yang open source. Open source itu begini. Misalkan nih Mas Rabil punya laptop, sorry, Rabil ini seorang programmer misalkan. Terus kemudian ingin mengembangkan, misalkan Rabil ini seorang petani misalkan, petani milenial. Kemudian Rabil ini pengen mengembangkan komputer yang memang khusus untuk petani misalkan. Nah, Rabil itu bisa mengembangkan software yang khusus dan mengambil dari salah satu, misalkan Debian ya. Debian. Debian ini salah satu operating system yang menurutku tertua ya. Bentar. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, Mas Rabil ini download, kemudian menginstall ke laptop. Nah, otomatis laptopnya itu adalah pakai Debian. Nah, tapi tadi berhubung Rabil ini adalah seorang petani yang milenial, nah Debian itu dirubah sama si Rabil, dirubah menjadi speknya itu spek untuk petani gitu. Misalkan ada sensor kelembapannya untuk pengecekan, ada IoT-nya, macam-macam lah gitu ya. Dan semua software-softwarenya itu berhubungan dengan kebutuhan petani. Nah, kemudian yang awalnya namanya Debian, kamu dirubah sama Rabil, namanya Rabil OS misalkan. Itu legal, itu boleh. Gitu. Salah satunya mungkin saya kasih contoh, ada di Indo itu yang lumayan terkenal, namanya Tilinux. Ini orang Semarang, mana ya? Hmm, bentar. Oke, ini aja. Ada Tilinux. Nah, Tilinux ini OS, operating system, seperti Windows, seperti Apple, seperti Android, atau seperti Google OS, atau Chrome OS. Intinya operating system lah. Nah, si pendirinya atau si pembuatnya itu dia awalnya kebutuhannya adalah eh, untuk bikin software. Jadi si pembuatnya itu dia hobinya hobi bikin program. Nah, tapi dia juga suka teh gitu ya, aneka macam teh gitu. Akhirnya dia kasih namanya Linux. Jadi environmentnya atau apa namanya tampilan-tampilannya, kemudian device-device-nya, tombol-tombolnya itu nuansanya nuansa teh gitu. Apakah dia bikin dari nol? Enggak, dia bikinnya ngambil awalnya dia ambilnya adalah sebentar. Dia awalnya itu eh, Arch. Awalnya dia adalah Arch. Arch itu semacam ya Arch OS
Mana sih? Ya, ini dia deh. Kalau nggak salah dia Ubuntu deh, Ubuntu deh. Dia kayaknya awalnya dari Ubuntu, kemudian sebentar-sebentar kayaknya saya salah deh. Hmm, eh, based on Arch. Arch ini, ya, ini dia ngambil dari Arch lah. Arch ini juga bagian dari Linux ya. Nah, dia rubah apa namanya tampilannya, kemudian fitur-fiturnya, terus dia dinamakan Linux. Dan ini legal begitu. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang masih bingung perbedaan antara closed source dan open source. Dan ini nggak mesti OS ya, nggak mesti operating system. Maksudnya software biasa aja juga bisa. Kayak misalkan contoh biasanya kita bisa cek di GitHub. Ada yang pernah dengar GitHub nggak? GitHub. Ada yang pernah dengar GitHub? GitHub itu website isinya itu kumpulan source code lah. Iya begitu. Atau codingan-codingan aplikasi lah. Contohnya misalkan apa ya yang kemarin viral sebentar. Nah, ini lagi trending ini apa nih? Cloud plugin. Oke. Nah, ini lagi viral-viral ya. Trending ini apa nih? Yang lagi trending hari ini. Awesome GPT image. Itu tentang apa ini? Ya, mungkin karena AI jadi kebanyakan bahasnya AI. Intinya adalah di sini itu kayak apa ya? Source code atau codingan-codingan yang sifatnya itu biasanya terbuka, lisensinya itu terbuka. Sebentar, ini yang nggak sepenuhnya terbuka ya. Sebentar. MIT license, MIT license. Ya, intinya sih udah bisa bedain ya. Kalau MIT license ini juga open source sebetulnya, cuman eh, di dikeluarkan oleh MIT. MIT ada yang tahu di mana? MIT dari Amerika ya. Eh, Massachusetts, gimana sih ngomongnya? Massachusetts Institute of Technology. Jadi sebetulnya ini dia dia open source, cuman license-nya dikeluarkan oleh MIT. Oke, sudah bisa bedakan ya antara open source sama closed source. Kayak misalkan gini deh, biar gampang. Photoshop, produknya Adobe, itu dia sifatnya adalah closed source. Ya, kamu kalau pakai harus beli gitu. Kamu seorang desainer, seorang ilustrator, ya kamu harus beli gitu atau harus langganan gitu. Atau kalau misalkan yang sering kita pakai misalkan produknya Microsoft, misalkan MS Word gitu ya. MS Word ini itu tidak gratis gitu ya. Kalau misalkan kamu mau pakai sebetulnya dia berbayar gitu. Kalaupun ada yang bisa pakai gratis, itu biasanya krekan atau ya dijebol lah gitu bahasa kita begitu, dijebol supaya kita bisa pakai akses penuhnya. Padahal kalau misalkan jujur ya itu mahal harganya. Nah, apakah ada yang sifatnya open source? Ada. Kayak misalkan untuk desainer itu ada yang terkenal namanya Inkscape, alternatif daripada Photoshop atau Corel Draw. Nah, ini itu dia open source, terbuka gitu lisensinya. Gitu. Kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah dia eh, ya tuh lisensinya dia open source ya, perangkat lunak bebas software, lisensinya adalah GPL. GPL ini ada yang tahu?
Lisensinya itu intinya general public license. Jadi kayak ya udah bebas gitu. Oke, sama sini dulu ada yang mau ditanyakan. Jadi hari ini kita belajar ada beberapa hal. Ya, saya ulangi, ada kita ngomongin hardware. Hardware itu perangkat-perangkat keras. Kemudian software itu adalah eh, apa ya? Ya, intinya adalah aplikasinya lah gitu ya. Programnya gitu ya untuk menjalankan perintah yang ada di komputer gitu. Kalau brandware itu ya kita si user. Nah, perjelas deh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ustaz, kalau Termux itu termasuk apa, Ustaz? Termux. eh Dia software lah, dia kan aplikasi. Biasanya ada di ini kan yang ada di Android ya. Iya, Ustaz. Iya. Eh Biasa ngerut Android lah atau Kalau Termux itu buat kayak masuk server-server gitu, Ustaz. Kayak misalnya kita bisa nge-spam WA orang gitu, kita hack gitu pokoknya. punya pengalaman. Iya, Ustaz punya. Wih, mantap ini. Kuliah sama dia aja deh kalau gitu. Ya, itu termasuk software lah ya. Termux itu kan aplikasi sebetulnya. Ya, dia basisnya CLI. CLI itu apa? CLI itu, sorry, kok CLI kan ya user interface itu kan ada banyak macam-macam ya. Ada yang command line interface atau kalau misalkan laptop itu kan ya apa sih? Ya ini bedanya nih. Nah, kalau yang kita pakai laptop kalian atau HP kalian tuh GUI namanya, Graphic User Interface. Tapi kalau CLI itu dia cuma teks aja, nggak ada visual gambar apapun gitu. Kayak misalkan yang agak keren-kerenan itu dia warnanya hitam gitu atau putih bersih gitu itu. CLI ini singkatan Command Line Interface. Jadi satu tampilan, satu layar itu cuma tulisan doang, nggak ada apa-apa. Kayak contohnya kemarin saya nyontohkan kalau di sini tuh kalian bisa aja buka CMD gitu ya. Sorry, sorry, sorry. CMD. Nah, CMD itu terminal. Mana kok nggak muncul? Nah, kalau misalkan ini nih namanya command line interface. Jadi tampilannya itu seperti ini. Kalau misalkan saya mau lihat, sorry. Nah, intinya cara memindahkan apa ya, pindah-pindah folder itu harus pakai perintah gitu. Apa ya? Ya emang harus ada beberapa sintaks yang harus hafal gitu. Gimana? Saya juga nggak begitu hafal sih sebetulnya. Nah, kalau yang agak friendly atau user friendly ya yang kita pakai di HP itu sudah ada, tinggal apalagi kalau touchscreen ya tinggal tool udah ngerti gitu. Nah, kalau Termux itu basisnya itu kalau nggak salah ya CLI, dia cuma tulisan teks saja. Itu atau agak nggak friendly lah untuk orang-orang yang bukan programmer gitu. Dulu Mas Indra, panggilan siapa? Indra dah. Indra. Itu punya pengalaman apa aja nih? Aku boleh tanya-tanya, boleh tahu nggak? Kalau saya ini aja sih Ustaz, kayak semacam aplikasi Spotify aja sih Ustaz, sejauh ini Ustaz. Kayak ada sebuah website yang bernama Spotify gitu Ustaz. Terus kamu Jadi ngapain? kayak itu bisa membuat jadi kayak premium Spotify tanpa kita bayar gitu Ustaz. Oh, lihat tutorial di YouTube gitu dah. Saya tahu dari ini Ustaz, teman saya Ustaz. Oh iya, iya. Ya, Ya. sebetulnya
eh ya sekarang sudah banyak banget ya kalau mencari apapun, termasuk materi kita hari ini ya sebetulnya sudah ada di internet semua apapun itu ya. Ya silakan kalian kembangkan saja. Dan saya sebagai dosen hanya pemantik saja. Kalau kalau saya pribadi itu eh, tidak terlalu dalam ilmunya, bukan nggak terlalu dalam, memang nggak terlalu tahu dunia hacking ya. Jadi kalau kamu mau tanya seputar hacking atau cara nge-crack, kadang itu kalau ada orang, ada anak IT gitu, gimana dong ajarin dong caranya nge-crack. Jujur, saya nggak tahu. Saya bukan ahlinya. Oke, mungkin nanti tugas aja setelah ini. Ini ada waktu sisa sekitar 1 jam. Silahkan nanti teman-teman saya kasih tugas. Tugasnya adalah, hmm, sebenarnya tugasnya kamu gampang juga sih, tinggal tanya AI juga sebetulnya. Tugasnya adalah cari tahu komputer, eh, coba cari tahu tentang cari tahu tentang quantum computing. Ini teknologi masa depan ya. Antum cari tahu nih, quantum computing. Dulu di sini ada yang pernah belajar fisika, materinya tentang quantum physics, terus ada sub materi tentang superposisi. Ada yang masih ikut SMA. Belum, nggak ada Ustadz, nggak ada dipelajarin. Beda Oke, Ustadz, beda beda. oke, nggak apa-apa. Antum cari tahu deh. Ini tugasnya, kamu cari tahu tentang quantum computing. Nah, salah satu subtopiknya itu ada teori fisika namanya superposisi. Sebenarnya sebagai pemantik aja ya, dulu kita itu sebetulnya hidup dalam hanya ada dua logik. Kalau nggak mati, ya hidup. Eh, Gampangannya gini, kalau nggak nol, ya satu gitu. Makanya kenapa tombol on off itu bentuknya, sebentar, tombol on off, sebentar, ya ini nih. Nah, ini itu ada nol, ada, kelihatan nggak Mas? Ya, ya semua tombol power atau tombol switch itu ada simbol 0 dan 1. Sebetulnya ini tuh semua perangkat atau logiknya atau ya semua elektronik device apapun itu, mau laptop, mau server, mau HP, mau apapun yang sekarang, itu basicnya hanya dua opsi aja, mati ya hidup. Nah, belakangan ada quantum computing. Nah, ini konsepnya berbeda dari ini. Nah, tugasnya adalah kamu cari tahu tentang ini, quantum computing. Dan ini sub bidang ini, ya ada hubungannya sama filsafat juga sebetulnya gitu. Oke, paham ya instruksinya? Coba kalian cari tahu tentang quantum computing. Dan ini sebetulnya sudah ada proyeknya dan dilakukan oleh Google. Jadi Google itu sudah bikin, namanya Google itu bikin quantum computing. Ini teknologi masa depan. Ini lebih dari AI ini. Kamu cari tahu aja. Oke, paham ya? Instruksinya apa? Ini dicari tahu aja Ustadz. Ya, cari tahu aja. Cari tahu. Saya Oh, nggak nanti suruh bikin nanti makalah. oh, kalau yang penting dicatat aja gitu Ustadz. Ya, ini kan eh, saya nggak suruh bikin makalah ya. Saya cuma minta tolong kalian cari tahu tentang quantum computing. Ya, antum baca-baca lah. Gitu. Ada pertanyaan? Maaf Ustadz. Apa?
Maafi. Oh, Maafi. Ya, ya. Saya dengar tadi maaf. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan. Saya absen. Nah, saya screenshot dulu nih yang hadir hari ini. Saat ini saya numpang Ustaz. Apa tuh? Laptopnya ini jaringannya Ustaz. Numpang, gimana maksudnya? Ini saya pakai laptop Indra Ustaz, saya Ayub. Oh, ya. Nanti tinggal absen aja di grup eh, apa namanya? Dan, ya intinya ada voting voting apa namanya? Voting